Judul khutbah kita pada pagi hari ini yaitu COVID-19 membumikan pemahaman warga terhadap surat Al-Baqarah ayat 153 sampai dengan 157. Saya ulangi bahwa judul khutbah kita pada pagi hari ini yaitu COVID-19 membumikan dan meningkatkan pemahaman umat manusia terhadap surat Al-Baqarah ayat 153 sampai dengan 157. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Wa la taqulu liman yaqtalu fi sabilillah amwat bal ahya'u walakin la yash'urun. Wala nabluwannakum bisabrin minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatun rabbihim wa rahmat ulaika humul muhtadun. Yang artinya, hai orang-orang beriman, mintalah pertolongan kepadamu dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Dan sesungguhnya kami memberikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan. Saya ulangi, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga besarku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dengan adanya COVID-19 ini ada 3 hal besar yang dapat kita ambil dan kita petik. Yang pertama, bahwa tidaklah sepatutnya kita sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan kembali. Tiada kecuali kullu nafsin za'iqatul maut, termasuk orang-orang yang beriman maupun yang tidak beriman, dia termasuk kullu nafsi za'iqatul maut. Oleh karena itu, mari kita sempatkan untuk melaksanakan sholat. Jangan sombong kepada Allah. Oleh karena itu, pada saat pandemi ini, mari kita tingkatkan sholat dan sedekah. Pada saat ini juga, mari kita ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala setiap detik dan setiap langkah. Karena apa? Kesombongan kita itu tidak akan ada artinya bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti saja, sekarang ini tidak ada satu kepala negara pun yang kebal terhadap cobaan Allah Subhanahu wa taala. Banyak juga orang bertanya, mana buktinya Allah itu?
Coba lihat secara kasat mata, apakah nampak yang namanya virus corona itu? Tentu saja tidak. Oleh karena itu, begitulah juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 218 negara yang sudah terpapar virus corona ini, tidak ada satupun kepala negara yang dapat menghindar dari cobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Oleh karena itu, yang kita penting yang pertama yaitu agar kita tidak sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta, kemudian kekayaan, jabatan, kemudian yang kita miliki, apapun jabatannya, baik dia anggota DPR, dia anggota DPRD, dia jadi menteri, dia jadi presiden, semuanya tidak ada artinya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kesombongan yang tidak berarti bagi kita semua. Barang siapa mau melihat Allah, maka lihatlah COVID-19 ini bahwa dia tidak nampak tapi ada, terasa adanya. Oleh karena itu, mari kita nikmati bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengurangi rasa sombong, bahkan menghilangkan rasa sombong kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bahwa dengan adanya COVID-19, bahwa kita semua dirumahkan pada saat ini. Kenapa kita dirumahkan? Karena kita takut kalau semua keluarga kita akan tertular dengan virus COVID-19 ini. Oleh karena kita dirumahkan ini, semuanya bisa melaksanakan ibadah. Artinya ad-din, agama udah bisa dikerjakan di rumah. Tidak ada yang bisa dikerjakan di rumah. Salat di waktu dikerjakan di rumah. Melaksanakan sedekah dikerjakan juga bisa dari rumah maupun dan melalui online, maupun disampaikan. Semua kita harus belajar dari rumah. Kita mau melaksanakan sholat tarawih, juga kita diuji. Apakah kita bisa memimpin melaksanakan sholat tarawih dan salat ini? Semua kita harus belajar dari rumah. Dan dengan bahwa kita sudah dilaksanakan sejauh mana kita melaksanakan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang diuji, kita dikurangi kebahagiaan untuk pergi kemana-mana, kebahagiaan kita untuk pergi ke mall, kebahagiaan kita untuk perjalanan dinas, kebahagiaan kita untuk berjalan kemana-mana, kebahagiaan kita hanya dikurangi. Bagaimana perasaan kita, sejauh mana kebahagiaan itu diangkat dan dikurangi oleh Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana ketabahan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Buktinya bahwa orang yang sabar dan takwalah yang menikmati COVID-19 ini kita berada di rumah. Nah, oleh karena itu, dengan adanya COVID-19 ini, bahwa COVID-19 sudah membahanakan, sudah menduniakan pemahaman terhadap ayat Al-Baqarah ayat 153 sampai 157, di mana saat Tuhan. Oleh karena itu pemerintah turun tangan menyampaikan bantuan sosial. Kemudian pada saat ini juga kita kekurangan pangan, kita diberikan bantuan sosial. Kemudian kita rada rasa takut. Rasa takut itulah yang menyebabkan kita dirumahkan. Nah, oleh karena itu, siapa sekarang ini yang berani? Silakanlah, kalau masih ada yang berani. Oleh karena itu, kita ikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Kita ikuti anjuran dari pemerintah pada saat ini. Kemudian, manfaat yang ketiga, hanya kedua-duanya berangkat pagi pulang sore, sehingga anaknya ketemu hanya dengan pembantu saja. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita lebih banyak di rumah saja. Dan pada kesempatan inilah kita lebih mendekatkan diri kepada keluarga, meningkatkan rasa cinta dan kasih sayang kepada keluarga kita. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan ini kita berdoa semuanya agar COVID-19 cepat berlalu. Semoga ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui turunnya COVID-19 yang senang yang tidak nampak dengan mata ini akan segera berlalu. Jadi jangan lagi sampai ada orang bertanya bagaimana keadaannya Tuhan. Coba lihat bagaimana keadaannya COVID-19 ini, tidak nampak dengan kasat mata, tapi dia menyerang manusia, dan sebagian kecil di antara yang diserangnya adalah meninggal dunia. Dan pada saat itu juga kita diuji dengan kekurangan buah-buahan, diuji dengan sedikit rasa takut, sedikit dengan kekurangan pangan, dan barang siapa yang sabar dan takwa, itulah orang yang akan mendapat muhtadun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Demikianlah pesan khutbah singkat. Selanjutnya sebelum bermaafan, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi keluarga yang selalu diliputi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina nabiyina wassalamu ala mursalin wa ala alihi sahibil ajmain. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bihal ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunlah kami kedua orang tua kami, kakek dan nenek kami, dan saudara-saudara kami. Ya Allah, jadikanlah istri dan suami kami dan keturunan kami orang-orang yang memberikan kebahagiaan kepada kami, dan jadikanlah kami pemimpin-pemimpin bagi orang yang bertakwa. Ya Allah, berilah kami kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan tetap persatukanlah kami hingga mencapai surgamu Jannatul Na'im. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa sujudana wa ruku'ana wa tadarru'ana wa tahassuana wa tabik taksyirana. Ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.